pagi yang cerah. Makasih Semua karena anugerah-Mu. Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan lagi yang Kau berikan pada kami. Makasih Tuhan. Kami mau Glory siapkan hati kami. bagimu Yesus. Kami mau siapkan yang terbaik. Dan kami datang dengan rasa haus dan lapar akan firman. Terima kasih. Berfirmanlah Bapakku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Iya, kita lihat Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya akan mengulangi atau melanjutkan akan renungan kita di hari kemarin. Tapi saya mulai dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan seterusnya. Berarti pada dasarnya Tuhan itu ada. Amin. Tuhan ada, karena Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kita nggak layak memilih Dia. Kita perlu dibenarkan oleh pengorbanan, dilayakkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita melihat bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Berarti saya ulangi lagi, Tuhan itu ada. Nah, tetapi minggu kemarin saya katakan bahwa ada orang-orang yang berkata bahwa sebenarnya Tuhan ada apa tidak, kan begitu. Ya. Ada orang-orang yang berkata seperti itu di zaman modern yang seperti ini. Mungkin dengan mulutnya nggak langsung ngomong bahwa Tuhan itu nggak ada, tapi tingkah lakunya dari caranya hidup seperti itu. Ya. Nah, itu tidak banyak tapi sangat banyak. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi mungkin dia tidak ucapkan dari mulutnya begini, Tuhan nggak ada, saya nggak percaya. Tapi mungkin dengan secara halus, tingkah lakunya, cara bicaranya, dan gaya hidupnya. Di situ kita bisa melihat bahwa sepertinya Tuhan itu tidak ada. Nah, sebab itu yang pertama minggu kemarin saya katakan karena orang itu stres. Yang pertama, yang kedua karena orang itu terlalu jauh dengan Tuhan, nggak ada hubungan ya, dengan Tuhan. Dia tidak di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga karena punya konsep yang keliru tentang kebenaran firman Tuhan. Ia salah paham gitu ya. Lalu yang keempat karena memandang atau memendam kekecewaan. Nah, saya mau jelaskan sedikit di sini yang kemarin saya katakan, dia memendam kekecewaan sampai manusia itu kecewa sama Tuhan gitu. Nah, saya juga bingung kalau orang bisa kecewa sama Tuhan padahal Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Yes. Kalau kita misalnya disiplin hidup kita, atau dengan kata lain kita dicambuk oleh Tuhan, itu untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Ya, sebab Tuhan berkata bahwa orang yang dikasihnya dia akan betul-betul apa sudah firman Tuhan katanya? Dia apa? Ditegur dan Ditegur diajar. dan diajar, gitu ya. Nah, itu kata Tuhan seperti itu, ya. Saya percaya bahwa Dia Tuhan adalah iya dan amin, ya. Dia ada. Nah, sebab itu saudara, saya mau lanjutkan, tapi saya akan baca satu ayat. Yohanes 20 ayat 29. Kita lihat sama-sama. Satu ayat saja sudah cukup untuk pagi ini. Yohanes 20 ayat 29. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Perhatikan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, kalau saudara membaca semua ini tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Kalau kita baca dalam ayat 24 sampai dengan 29 itu sangat bagus sekali. Nanti saudara baca ya. Jadi pada saat itu saudara, Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Kan gitu. Kan gampang Pak Tatas. Kalau Pak Tatas lihat saya, gampang Pak Tatas bilang begini, aku percaya ya. Aku lihat, kan begitu. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang tuh, itu laki saja, belum yang lain, belum wanita dengan anak-anak, bahkan lebih 12 bakul kan gitu. Belum lagi orang yang timpang itu bisa berjalan lalu berlari, belum lagi orang lumpuh ya bisa bangkit, belum lagi orang mati Lazarus. Nah, kenapa? Muridnya lihat secara langsung, makanya dia percaya. Tapi yang bahagianya kita saudara, perhatikan di sini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ini buat kita nih sekarang di akhir zaman ini. Waktu bagian Allah berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu bagian murid-murid zaman itu. Tapi zaman sekarang, zaman di akhir zaman ini bagian kita. Berbahagialah orang ya, mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini luar biasa. Tapi di sini beratnya sebenarnya. Makanya saya katakan orang tadi bahwa banyak orang stres. Ya, banyak orang yang kurang percaya. Kenapa? Karena dia mau lihat seperti Thomas baru dia percaya. Nah, zaman kita sekarang ini memang ngeri-ngeri sedap memang nih. Betul, dipaksa kita. Kita harus golongan. Ini adalah firman untuk zaman, ya, atau saya nanggap bahwa ini adalah generasi kita ini. Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya itu. Contoh misalnya kita punya pergumulan, lalu belum kita lihat, ya, lalu kita berkata, aku percaya Tuhan, Engkau pasti menolong, Engkau pasti menyembuhkan, Engkau pasti buka jalan. Alkitab juga berkata, kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itu berarti Tuhan ada. Amin. Nah, ini yang berat sebenarnya. Amin. Ini yang berat. Ini yang berat. Ada satu cerita saudara, cukup lama sekali, tapi saya diingatkan barusan ini, ya. Ada seorang perenang yang luar biasa mendunia, artinya juara dunia, ya. Tapi perlombaan ini bukan diadakan di stadion atau di kolam renang, tapi di lepas pantai. Dia akan menempuh dari pantai itu, di pinggir pantai ke satu pulau, itu di Rusia. Tapi waktu itu zamannya dingin banget. Lalu dia berenang. Memang diandalkan bahwa dia pasti. Memang dia perenang luar biasa. Ya. Lalu semua gagal. Kalau gagal itu berenang, mereka angkat tangan. Nanti perahu datang mengangkat gitu. Ya. Tapi orang ini sisa sendiri terus berenang. Tetapi sampai di titik dia angkat tangan. Lalu dijemput. Nah, besok akan dimulai lagi. Lalu diwawancarai. Dia berkata, kenapa Anda gagal? Padahal semua kami wartawan itu, ya, percaya bahwa Anda bisa sampai kepada garis finish. Dia bilang begini, kemarin saya gagal sebab saya nggak melihat ke depan, kabut. Tapi besok saya yakin, biarpun saya nggak melihat daratan di sana di muka, kabut apapun, saya pasti berhasil. Nah, seperti itu kita. Biarpun kita nggak melihat ke depan, tapi kita berkata, aku percaya Tuhan. Nah, tapi di sini nggak gampang di sini. Iya, nggak gampang. Makanya berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini firman generasi terakhir kita nih. Paling gampang kan kalau kita melihat lalu percaya, kan begitu. Zaman saya dulu baru bertobat, ya, ini sebenarnya
Tuhan itu, saudara, dengar baik-baik ya. Orang petobat baru, Tuhan itu buat saya suka bercanda. Karena apapun yang dia doakan itu jadi itu. Itu petobat baru tuh. Petobat baru. Jadi gini, waktu itu saudara, saya lagi dikucilkan ya dengan keadaan atau keluarga. Kami sembunyi. Karena kemanapun kita pergi, kedapat saya pasti dipanggil oleh aparat. Lalu diinterogasi, akhirnya dimasukkan ke penjara. Jadi begini, tiba-tiba saya mau pinjam motor nih, namanya Pak Eko, orang Jawa tapi istrinya orang Medan. Motor Binter Pak Tatas, yang gede tuh. Dia nggak pakai ke kantor, karena motor itu banjir, rusak, nggak akan bunyi. Udah sejam dia kotak-katik nggak bisa. Bensinnya itu mengalir terus, kalkulatornya itu rusak, bocor lah, intinya gitu. Lalu saya mau pakai, saya bilangin, ibu boleh pakai motor, pakai aja. Ini rusak kok. Saya bisa coba. Saya starter nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Pak Edi ini luar biasanya. Saya bilang begini, Tuhan, aku mau pergi. Motor ini rusak, gak bisa bunyi. Tolong Tuhan, bunyiin. Saya langsung begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku starter, bunyi tuh. Ini coba tuh. Jadi Tuhan itu, saudara, kadang-kadang dengan petobat baru itu maaf saya pakai kata ini, bercanda gitu. Tapi coba nih orang-orang yang dewasa sekarang, seperti saudara dan saya nih, ya, semakin dewasa, semakin mau menguduskan dirinya, semakin mau menyucikan hidupnya. Enggak tentu doa saudara bisa langsung dijawab, nggak bisa. Amin? Nggak langsung. Karena ada maksud dan rencana Tuhan, ya. Nah, saya heran waktu saya renungkan ayat ini begini, saudara. Gini, Tuhan itu nggak pernah ngomong kepada orang kaya begini, berbahagialah kamu orang kaya, nggak pernah. Saya baca Alkitab, pelajarin nggak pernah. Tapi dia berkata gini, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kan gitu kan? Nggak pernah berkata gini, ya Bu Maria, nggak pernah berkata gini loh. Berbahagialah kamu orang kaya, karena engkau diberkati. Nggak pernah. Tapi betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Tapi yang luar biasanya, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Aduh, itu tuh. Saya renungkan ini, saya bilang, waduh, maaf saya pakai kata ini. Aduh, gila ini firman. Waduh, gila. Jadi ini resiko kita nih yang mau masuk surga. Jadi masuk surga itu nggak gampang. Ya. Lalu doa-doa kita juga mau dijawab di zaman sekarang ini. Kita ini petobat yang sudah lama berkata, aku sudah bertobat, aku sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan. Nggak gampang. Butuh perjuangan. Yang saya katakan kesaksian yang tadi, setelah sampai mereka di pulau garis finish, ditanya, kenapa Anda bisa berhasil? Dia bilang, kemarin saya bisa gagal, ya, karena pada saat kabut itu saya lihat dan daratan nggak kelihatan, maka aku kembali. Tapi saya berenang sampai garis akhir, biarpun aku nggak melihat, tapi aku terus berenang, karena saya tahu pasti ada daratan di muka. Nah kayak gitu kita. Nah saya pun ngomong ini, renungkan tadi malam, ya saya bilangin, aduh gimana ya, sampai cucu saya, ya temani saya lagi belajar, opa yuk tidur opa, udah jam 10, janjinya opa tidur jam 10 katanya, dia tungguin saya. Lalu saya bilangin, sebentar dulu 5 menit. Saya bilangin, iya ya, kita dibilangin berbahagia tapi nggak melihat. Coba, berarti ada sesuatu maksud yang luar biasa di dalam ayat ini, perkataan Tuhan. Betapa bangganya Tuhan itu melihat kita kalau kita berkata gini, aku percaya kok Tuhan,
Aku percaya Tuhan. Amin. Iya, Amin. aku percaya Tuhan, biarpun aku nggak melihat. Aku percaya Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita belajar sama-sama supaya kita bisa melewati hari ini. Ya, amin. Kita bisa melewati 1 minggu ke depan, kita bisa melewati lagi bulan Oktober ini. Ya, nah, saya simpulkan, ya, ada beberapa ketika Tuhan sepertinya tidak bertindak dalam hidup kita, ya. Ketika Tuhan sepertinya tidak bertindak, artinya begini, Dia sedang bertindak di jalan yang berbeda, gitu. Jadi kalau Tuhan nggak menolong kita, bukannya nggak menolong loh ya, bukannya nggak menolong. Kita nih udah hidup benar nih, kita paksa diri untuk hidup benar, karena Tuhan itu berjanji begini, doa orang yang benar, ya, besar kuasanya. 2 orang sepakat hidupnya dalam kebenaran, besar kuasanya, doanya dijawab. Bahkan doa orang, ya, benar atau 2 orang yang suci, maka doanya dijawab. Oh, itu janjinya. Kalau Tuhan bohong, maka Dia bukan Tuhan, ya, yang sesungguhnya. Yesus berkata, apa yang aku katakan itu iya dan amin. Amin. Nah, jadi kalau Dia sepertinya tidak bertindak, Dia sedang bertindak di jalan yang berbeda. Ya. Gitu. Amin. Katakan sama-sama, Dia bertindak di jalan yang berbeda. Dia bertindak di jalan yang berbeda. Ah, gitu. Saya renungkan iya juga ya. Ya. Nah, mungkin begini nih, Pak Tatas, ya, diizinkan operasi, ya kan? Gitu. Harusnya kan sembuhkan aja. Nggak perlu dioperasi, nggak perlu dia rasakan koma, nggak perlu, ya, keluarga merasakan, ya, istrinya menjaga biaya yang begitu sangat banyak, kan nggak perlu sebenarnya. Tuhan mampu loh sembuhkan itu, benar nggak? Tapi Tuhan lakukan itu karena Dia tahu Pak Tatas. Nah, kalau Pak Tatas langsung disembuhkan, kumat lagi nanti, kan gitu. Kan begitu tuh. Dia ngerti porsi kita, Dia ngerti siapa kita gitu loh. Nggak mungkin Ibu Fani belum ngerti sekali lubuk hatinya Pak Tatas secara ke dalam. Hanya Tuhan yang tahu. Atau sebaliknya, saya juga sama istri, begitu juga. Saya dengan Pak Edi juga, hanya Tuhan yang tahu. Biarpun saya berkata, aku udah mengenal beliau. Pak Edi juga, aku mengenal Yosua. Tapi nggak sampai kedalaman. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudara begini, kadangkala kita maunya Tuhan bekerja dengan cara ini gitu loh. Aku mau yang ini loh Tuhan. Tapi Tuhan sedang bekerja dengan cara itu. Gitu. Nah, kadang-kadang di sinilah makanya Tuhan ngomong tadi, berbahagialah kamu kalau kamu nggak melihat tapi percaya. Gitu. Iya kan? Seperti Widya nih, ada pergumulannya dia. Kaleb punya pergumulan. Mungkin dia berkata, Tuhan sekaranglah Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan bilang enggak di sana. Gitu. Seperti zaman sekarang nih, ya, zaman kesulitan semua aspek dunia pun, ya, orang yang kaya, menengah, miskin, semua sulit. Ya, semua sulit. Semuanya harusnya kita berkata, Tuhan dengan cara ini loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, aku mau yang itu. Nah, ya kan? Nah, sehingga kita berteriak begini nih. Banyak orang berteriak begini, Tuhan mengapa engkau tidak bertindak? Aku udah mentok nih. Aku udah gak tahan nih. Kan begitu kadang-kadang. Ya kan? Nah, seakan-akan sebegini nih. Tuhan itu sedang menatap kita dan berkata begini nih. Ya, kalau aku bertindak maka engkau akan habis dan binasa. Kenapa? Mungkin karena tindakan kita atau keputusan kita salah gitu. Nah, makanya Tuhan berkata, kalau aku lakukan sesuai dengan apa yang kamu mau, maka engkau akan habis dan binasa, hancur kamu. Karena Tuhan pasti lakukan janjinya, apa yang kita tabur kita tuai, kan begitu. Tuhan gak mungkin, ini tatanan yang gak mungkin dia hindari itu. Makanya dia berkata, aku gak bertindak, aku biarin dulu sampai engkau mentok, nyerah, baru aku buka jalan supaya kita balik. Gitu. Bopo ngerti di sini? Amin. Gitu kan?
Nah seperti itu sebenarnya. Jadi mari kita sama-sama yang paham ini, kalau kita lagi dalam pergumulan ya, yang kita nanti-nantikan ini udah, artinya gini, ya udah nyerah aja. Ayat ini pegang baik-baik, berbahagia. Aku bahagia kok Tuhan. Aku nggak lihat tapi aku percaya. Aku percaya. Aduh, ini juga kadang-kadang mengerikan juga sebenarnya. Karena maunya kita kan Pak Tasya, sembuhkan saya. Aku tolak operasi, apalagi meja operasi. Kan begitu kan cara doanya kita begitu. Tapi masuk Pak. Kadang-kadang ya ada seorang ibu dan pendua syafaat menyampaikan kepada saya langsung ya tentang Lazarus. Saya sering ulang ini ya. Saya sangat diberkati itu jadi rema. Nggak akan hilang itu karena saya tahu itu dari Tuhan. Dia bilang apa? Kadang-kadang kita seperti Lazarus, kita menyembunyikan masalah kita supaya nggak ketahuan sama orang atau tidak bau busuk dicium orang, tapi Tuhan izinkan Lazarus terjadi dalam hidup kita. Orang bisa tahu masalah kita dicium orang lain. Kenapa? Itulah jalan Tuhan. Gitu. Lebih baik harga diri kita anjlok dari mata orang daripada di hadapan Tuhan kita nggak layak gitu. Mungkin sekarang seperti itu di zaman ini. Ini kan sudah zaman akhir, zaman dimana dikerat atau dipotong. Kita nggak ngerti tiba-tiba kita pasti mati dan atau kita meninggalkan dunia karena umur itu 70 sampai 80 tahun. Lebih itu bisa seperti Oma Pauline kan begitu. Tapi semua kita akhirnya akan mati karena dunia ini tidak diciptakan kekal. Dunia ini diciptakan ada akhirnya, akan binasa begitu. Gitu. Ya. Jadi kita ini perlu dulu nih kita mau ngerti tentang ini. Jadi kalau kita akhir ini kita nikmati satu hari, Tuhan terima kasih. Ya. Jadi saudara, Tuhan bilang Anda berbahagia. Kalau Anda itu tidak melihat, Anda masih dalam posisi, dalam pergumulan, menanti jawaban doa, tapi Anda berkata, aku percaya. Amin. Nah, di situ kita bahagia. Amin. Yes. Karena orang kaya dibilang apa? Sulit kamu masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak dikatakan, bahagialah, engkau diberkati. Tidak, gitu. Ya. Nah, saudara, tetapi justru Tuhan berkata, aku bertindak dengan cara yang berbeda, dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan yang lebih baik bagi kita. Maunya begitu ya. Jadi mari sama-sama, jadi Tuhan melatih kita dan mempersiapkan kita supaya hidup kita akan lebih baik. Amin. Sebelum saya pindah ke poin kedua, Tuhan itu begini, segala sesuatu yang Tuhan buat itu selalu untuk memperbaiki karakter kita. Sifat kita, Bobo. Iya. Begitu Pak Dadas. Selalu, intinya gitu. Tuhan itu selalu ya membuat segala sesuatunya dengan kehendaknya, dengan kemauannya, dengan jalan supaya hidup kita lebih baik. Bukan kita harus lebih kaya atau diberkati. Artinya karakter kita lebih bagus. Amin. Karena karakter ini membuat kita nanti ke langit baru, bumi yang baru. Surga. Karena kita nggak ada tuh orang yang kaya membawa depositonya masuk ke liang kubur, nggak ada. Iya kan? Nggak ada gitu. Palingan baju yang terbaik, iya kan? Gitu. Seperti mertua saya sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia udah atur tuh, dia udah tanya sama istrinya atau mertua saya yang perempuan. Dia bilang, baju ini yang saya pakai karena dia pikir ini yang terbaik. Ya, jas yang dia pakai waktu anaknya yang paling bungsu menikah dibuatkan, yang dia pikir itu yang terbaik. Jadi dia udah siapin. Setelah dia meninggal dunia, dia juga nggak tahu kan, mau dikasih baju piyama juga boleh, iya kan? Mau dikasih baju olahraga juga boleh, sudah nggak ada yang tahu, dia juga nggak ngamuk. Ya, tapi itu yang dia bilang. Nah, saya rasa itu yang terbaik. Nggak ada yang bawa mobilnya mungkin Alphard yang seri terakhir, buatkan kuburan di sebelahnya, nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi mari sama-sama. Kenapa Anda mengalami sesuatu? Ya, karena Tuhan ingin karakter kita lebih bagus. Yes. Ya, yang kedua,
ketika Tuhan sepertinya tidak bertindak, ya, Dia sedang mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Yes, amin. Jadi kalau doa kita nggak dijawab, saudara, pasti Tuhan begini, nak, perbaiki dulu hidupmu, perbaiki dulu sikapmu, ini nggak bener nih, gitu, iya kan? Iya. Nah, tipe saya, ya kan? Tipe Widya, Kaleb, Peli, Pak Tatas, Pak Edi, ya kan? Nah, tipe orang-orang begini kalau langsung dijawab doanya, lupa diri. Iya, lupa diri. Ya, lupa diri. Ya, kita kan pasti ngaku itu. Lupa diri. Maunya diperas dulu. Diperas dulu. Sampai betul-betul kita berkata, Tuhan cukup. Aduh, nggak mampu, nggak tahan. Nah, Tuhan pernah itu, bagus. Baru doanya dijawab. Supaya nggak balik lagi seperti itu. Kadang-kadang kita udah diperas, balik lagi, bayangin tuh. Iya kan? Tapi untung Tuhan berkata, balik lagi nak, balik lagi. Coba kalau Tuhan berkata dibiarin. Iya kan? Ya, benar. Ngerti ya, Wid ya? Iya. Saya masih ingat satu tuh, ya. Tapi saya rasa ini Widya di sini namanya pembalik keadaan. Ya. Amin. Ada sisi lain waktu dia nangis dengan istri saya, dia pergi dan saya nggak tahu kemana. Saya masih ingat itu, iya kan? Lalu dia pulang nangis, di situ pembalik keadaan. Untung pulang, kalau nggak pulang hilang dia. Di situ tuh. Jadi semua kita ada pembalik keadaan. Nah, Mbak Tatas beberapa minggu dan bulan yang lalu pembalik keadaan. Iya. Di situ. Karena Tuhan seakan-akan tuh gini loh saudara. Ya, seakan-akan sepertinya tidak bertindak. Padahal dia sementara mau lakukan yang terbaik. Amin. Nah, jadi dia lagi gini, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Iya, saya juga begitu. Saya juga begitu, semua kita. Amin. Nah, itu ada Peli juga di sini nih. Diganti namanya dia, tolong dipanggil Israel. Dia dulu waktu di Manado Yakub. Ya kan, penipu, pendusta, ya kan, suka bohong, ya kan? Nah, harus diubah namanya Israel. Amin. Ya sampai kakinya kan, untung bukan pangkal pahanya kayak firman Tuhan, untung cuma betisnya dipatah sama Tuhan, tapi dia pincang. Ya. Dia pincang. Kenapa? Supaya pada saat dia mau bandel lihat kakinya pincang lagi, kan begitu. Ada juga saudara kita, lo aneh sekali loh. Karena memang bandel. Walaupun naik motor, biasa kan orang nabrak orang kan, patah. Nabrak mobil patah. Ini hindari kucing jatuh patah. Bayangin loh. Hindari kucing. Jadi berarti kan pelan-pelan motornya kan kok. Pelan. Jatuh. Patah. Lututnya remuk. Tangannya ini patah. Jadi 2 operasi. 2 kali. Coba. Jadi kadang-kala Tuhan mengoreksi kita dengan cara berbeda. Mendingan gini, kalau Roh Kudus sudah ngomong dalam hati kita, ngomong gini, ini nggak bener nih, jiwa kita udah menekan, udah langsung aja tobat deh, balik deh. Kalau enggak, cara Tuhan kayak gitu tuh. Ya lebih, iya, Kaleb enak langsung balik dia. Iya, jadi nggak ada bekas luka. Iya kan? Iya kan? Jadi cepat. Tapi Alkitab itu luar biasa. Sempat Tuhan berkata gini, aku menyesal ya untuk merancangkan yang malapetaka kepada orang tersebut. Karena dia cepat berbalik. Itu bahasa sederhananya gitu. Ya, jadi mari saudara coba udah sulit hari ini. Ya, kita masih mau ngeraskan hati ya Bu Maria. Ya sudahlah, yuk damai sama Tuhan ya. Ya. Baik. Amin, paham sampai di sini ya. Jadi bukannya Tuhan gak menolong kita. Udah pasti tolong kita. Kita udah berjuang lakukan firman Tuhan biar tidak melihat. Tapi kita percaya Tuhan sangat menghargai itu. Amin. Tapi kenapa belum terjadi tindakannya? Bukannya gak dijawab, dia lagi koreksi dulu kita. Amin. Ya.
Yang ketiga, dia sedang menunggu waktu yang tepat. Nah, jadi kadang-kadang tuh kenapa Tuhan gak bertindak? Dia lagi nunggu waktu yang tepat. Kalau tiba-tiba kita ditolong, aduh, kadang-kadang susah nih orang kalau langsung ditolong nih. Tunggu waktu yang tepat. Ya kan? Kayak anak-anak tuh, ya, ditolong sama siapa namanya? Orang tuanya. Diberikan hadiah, diberikan sesuatu yang surprise. Dia tunggu waktu yang tepat baru dia berikan. Nggak mungkin orang tua goblok bego banget kalau anaknya lagi narkoba, anaknya lagi suka ganja langsung bilang, oh ini deposito nanti habisin. Nggak mungkin, iya kan? Ya ini duit, nggak mungkin, ya, gitu. Jadi susah, ya. Jadi Tuhan itu sedang mendidik kita dengan caranya. Amin. Jadi saudara, dia mau kita memiliki hati hamba, artinya kerendahan hati. Lalu apa lagi? Tetapi bermental pahlawan, gitu. Jadi dia tunggu waktunya supaya kita jangan cepat menyerah. Katakan sama-sama, jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Iya, Tuhan itu suka tuh saudara kepada kita nih. Apa? Ada 3 nih. Yang pertama, supaya kita punya hati hamba, artinya rendah hati. Yang kedua, punyai mental pahlawan, artinya enggak cepat mengenal kata menyerah. Terus dia nekat, terus dia berjuang. Itu pahlawan. Masih ingat enggak? Ya, 400 tuh tentaranya Daud, ya. Itu luar biasa semua tuh. Orang-orang yang XX hidupnya enggak benar. Ya berperang, membabat habis tuh musuhnya, enggak ada kata menyerah. Ya kan? Itu mental akan pahlawan. Yang satu lagi, mental raja. Jadi kita perlu punya mental raja, artinya penuh hikmat seperti Salomo. Ya. Jadi makanya kadang-kadang tuh Tuhan itu belum menjawab, bukannya dia nggak menjawab, tapi dia ingin kita punya mental 3 ini. Saya ulangi lagi, mental apa? Mental hati hamba. Yang kedua mental pahlawan, yang ketiga mental raja, ya. Supaya kita punya ya kebanggaan Tuhan di muka bumi ini seperti Ayub. No? Tuhan berkata, tuh Tan, lihat tuh setan ya Tan. Tan, lihat tuh Tan. Lihat tuh Tan ya. Lihat Tan, tuh Ayub tuh. Senang Tuhan, bangga Tuhan sama Ayub. Ya sama Ayub kan. Jadi biarlah kita membanggakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita punya hati hamba. Ya, mental ini. Lalu mental apa? Mental pahlawan. Terus mental apa? Mental raja. Amin. Luar biasa ya. Baik. Nah yang terakhir penutup, kita mau mengakhiri. Saya bacakan saudara apa yang saya ketik, saya buat pagi ini. Ketika Tuhan sepertinya tidak bertindak, tidak menolong, padahal kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, maka artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita dengan kehendaknya yang lain. Dan sudah pasti luar biasa serta mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Seperti itu ya. Jadi mari sama-sama katakan sama-sama, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti bertindak. Amin. Tapi saudara, yang paling terakhir, Popo, berbahagialah Popo. Biarpun tidak melihat, tapi percaya. Itu kita berbahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami mau terus menghayati apa perkataan-Mu dalam Yohanes 20 ayat 29. Yes, Tuhan. Karena Engkau telah melihat aku, maka Engkau percaya. Ini pada murid-murid zaman Yesus waktu ada di muka bumi. Tapi zaman sekarang di mana kita berada, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ini yang harus kita pegang, sebab pasti Tuhan bertindak menolong kita. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, semua karena anugerah-Mu. Firman ini kami terima dengan percaya. Amin. Karena kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Biarpun kami dalam pergumulan dan menanti jawaban-jawaban yang daripada. Yes, amin. Tapi kami adalah orang yang berbahagia. Amin. Sebab itu Engkau sendiri yang berkata kami bahagia. Terima kasih Bapa.
Berkati semua kami dimanapun kami berada. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan yang super di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. 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 Mari kita ngangkat satu pujian. Bersedia Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa